إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. إن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di detik ini, di tempat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meletakkan kepala kita, dahi kita di tempat yang terbaik yang berada di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling bernilai di hadapan Allah bukan jabatan kita, bukan gelar kita, bukan kehormatan yang diberikan oleh siapapun kepada kita, bukan karena kaya kita atau ketampanan kita, dan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling ditunggu oleh Allah adalah ketakwaan kita, dan itu paling bernilai di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kita masih berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Kalau kita lirik dari namanya, dan sangat masyhur sekali, apalagi di tempat ini, yaitu orang-orang yang kita sebut dengan hujjat melakukan kegiatan fisik dan juga non fisik. Karena tidak ada gunanya ketika fisik hanya kuat tetapi non fisik atau spiritual kita lemah. Maka di dalam Islam dianjurkan keseimbangan antara ruh dan jasad, sehingga haji bukan hanya persoalan haji, tapi ada masyarakat, ada manasik di situ, ada syiar-syiar yang ingin Allah sampaikan kepada hambanya, bahwa untuk menjadi khalifah itu tidak mudah, sehingga dia harus melalui beberapa tahap, baik tahap secara spiritual atau secara jasadiah. Maka kemudian Allah memberikan gambaran besar kepada hamba-hambanya lewat ayat-ayat Allah. Di antara yang Al-Fakir khatib simpulkan untuk melatih seseorang dengan 3 T. Yang pertama adalah di tempat. Orang untuk menjadi hebat atau siapapun dia, di tempat manapun dia, di lembaga manapun dia, dan siapapun dia, maka ketika orang di tempat, dia suatu saat akan menjadi yang istimewa. Orang yang ahli pandai besi tidak akan pernah bisa menciptakan keris tombak atau yang lainnya tanpa dia menempanya.
Dan inilah yang diajarkan pertama kali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan ajaran ini kepada Ismail alaihissalam, putranya. Ditempa dengan apa? Ditempa dengan pengorbanan itu. Sampai-sampai mungkin tidak akan pernah kita temukan dalam sejarah kemanusiaan adalah tempaan awal, sehingga kata-kata ini sangat mesra sekali. Ya bunayya, wahai anak tercintaku. Ini sapaan seorang ayah yang harus kita tiru kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Karena kata-kata indah itu akan merasuk kepada diri keluarga kita dan akan menjadi akhlak terbaik. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bukan hanya persoalan kemudian korban, tetapi narasi yang ada di dalam ayat ini sungguh cantik dan sungguh indah sekali. Satu adalah azbah, yang kedua ara, fanzur madza tara. Anak yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang jarang dialog anak sama orang tua adalah sama bapak, sehingga banyak bapak yang kadang tidak peduli dengan anaknya. Ketika kerja, pulang kerja main HP, kemudian meninggalkan anaknya main HP sendirian. Kadang mau berangkat juga tidak nyapa. Sedangkan kewajiban bapak adalah tarbiyatu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika bapak tidak mengajarkan sesuatu, dibiarkan di pondok saja, atau ditempatkan di madrasah saja, atau dititipkan ke TPQ saja, sedangkan dia tidak ada kontribusi dalam keluarganya, maka seorang bapak hanya seperti kulit yang hanya mencari kekayaan, mencari nafkah untuk anaknya. Maka dialog ini sebenarnya adalah ajaran untuk kita bagaimana seorang bapak. Bahkan dalam Al-Quran 14 kali disebutkan dialog antara bapak sama anak, para nabi dengan putra-putranya, bahkan Luqman juga demikian. Sedangkan ibu hanya 2 kali dalam dialog itu. Apa artinya? Bahwa bapak sebagai tokoh, sebagai pemimpin di rumah itu tidak melepaskan dialog-dialog terbaik dengan putra-putrinya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa jawaban anak yang indah ini, yang saleh ini? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawaban indah, jawaban keren, karena ditempa dengan T tadi, karena tempaan-tempaan setiap hari, tempaan akidah, tempaan tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam menghasilkan anak yang kuat seperti Nabi Ismail. Kemudian T yang kedua adalah ditempatkan. Banyak orang yang mungkin hanya memberikan pengajaran, mungkin ditempa, tapi kadang tidak ditempatkan di tempat yang terbaik. Bahkan Nabi ketika kita mencari rumah, apa? Al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Kenapa tetangga sebelum rumah? Karena kalau kita mencari lingkungan, kita harus mendapatkan lingkungan terbaik. Kenapa lingkungan terbaik? Karena lingkungan ini yang akan membentuk kita dan anak-anak kita. Maka kadang kita titipkan anak kita di tempat menurut kita yang terbaik, dititipkan di masjid untuk TPQ, ditempatkan di pesantren untuk mendapatkan ilmu agama, ditempatkan di madrasah-madrasah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Karena ditempatkan itu adalah di antara kunci anak menjadi saleh. Apalagi di rumah kita, tempat kita juga dibuat suasana yang terbaik. Apa kemudian pesannya Nabi Ibrahim? Yang dalam narasi lanjutannya, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu, saya tempatkan, inni askantu min dzurriyyati, anak turun kami, fi wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang gersang. Kita bayangkan di situ tidak ada apa-apanya. Setelah ditempa berikutnya ditempatkan di tempat yang mungkin menurut kita tidak mungkin. Tetapi itulah ajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Sayyidah Hajar, kepada Nabi Ismail, di tempat yang terbaik, yaitu Baitul Haram. Inda baitikal haram, di sisi rumahmu ya Allah.
Maka kemudian ajaran sa'i juga sama. Sa'i ketika kita artikan sa'i adalah usaha, bukan kemudian persoalan usahanya antara Safa dan Marwah yang diajarkan kepada kita. Yang kemudian yang dicari adalah air. Ternyata air juga tidak ada di Safa dan Marwah. Adanya adalah di indal haram, di qarib minal haram, dekat sekali dengan haram. Tumbuhnya, keluarnya air Zam-Zam. Apa hasil terbaik ketika mendekatkan diri kepada Allah. Dan makna manasik haji adalah taqarrub ilallah, bukan ibadatul hajj, tapi manasikul hajj. Ini sebenarnya pesan-pesan tertinggi dari haji itu, yaitu bagaimana tempat itu menghasilkan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting sekali, dititipkan, ditempatkan, kemudian dititipkan. Apa titipan Nabi Ibrahim yang setiap hari selalu berdoa kepada Allah selain Rabbi habli minas salihin? Banyak orang yang mungkin sudah menempa anaknya, dititipkan, tapi kadang ada yang lupa untuk mendoakan anak-anaknya di pondok, mendoakan anak-anaknya di madrasah, mendoakan setiap langkah anak dan keluarganya. Karena kita tidak mungkin, tidak punya kekuatan untuk itu 24 jam, tidak seperti CCTV. Maka siapa yang kemudian memberikan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita titipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain juga dititipkan kepada yang punya tempat, dan kita titipkan yang punya semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ij'alni muqimas salah. Ini doa yang dibaca selalu oleh Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, ij'alni muqimas salah. Jadikan kami dan keturunan kami untuk melaksanakan salat. Yang diminta adalah salat. Kenapa? Karena itulah kunci dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Maka tiga hal ini di antara menjadikan kita biiznillah, keluarga kita dan anak-anak kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum wa bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-awwal bila ibtida' wal-akhir bila intihā', al-'azim sultan, as-sati' burhan, mu'jizul bulagha Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. إن الله تعالى بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي قلبا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.